hidup kita itu ya kembali kepada Allah, ar-ruj'ah, kembali kepada Allah. Nah, ini yang nggak ada di literasi versi UNESCO. Versi UNESCO tadi murni sampai kepada mampu berpartisipasi dalam urusan sipil dan budaya, produktif secara ekonomi. Karena memang yang diurusi United Nations itu kan hanya aspek keduniawian. Al-Quran menambah atau lebih dari itu, gitu, nggak menambah, Al-Quran lebih dulu. Nah, justru kalau orang illiterate itu pasti nggak paham tujuan hidupnya, karena dia nggak ngerti apa-apa, tujuan hidupnya nggak tahu, ya wis dia hanya makan saja, minum, tidur, selesai. Nah, yang terakhir, di ayat terakhir di situ, kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Ada isyarat apa di situ bahwa kita ini harus melampaui batas literasi. Nah, dengan batas-batas literasi yang ditetapkan oleh UNESCO selama ini, nah itu apa namanya, membuat kita itu menjadi panutan. Orang yang melek, yang berilmu itu pasti akan mampu memimpin, menjadi contoh, menjadi teladan untuk yang lain. Dan melek diri itu berarti dia semakin mau bersujud, semakin mau merendah diri di hadapan Allah, mendekat kepada Allah. Wasjud waqtarib. Baik, next. Nah, di berikutnya kita lihat dari literasi dasar tadi itu yang ada di surah Al-Alaq ayat 1 sampai akhir tadi. Kemudian kita lihat ayat yang akhiru manazal, yang paling akhir turun, yaitu Al-Baqarah 281. Nah, ini hasil dari ujung ya, literasi yang paling tinggi itu literasi apa? Literasi Rabbani. Ini yang sudah tidak ada lagi setelah itu ayat turun. Setelah ayat ini turun kan sudah nggak ada lagi. Nah, maka ini kita pahami sebagai puncak literasi itu adalah literasi Rabbani, yaitu apa? Sadar kehidupan hakiki. Kalau kita lihat ya, wattaqu yauman turja'una fihi ila tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Itu literasi juga. Nah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi atau tidak dirugikan sama sekali. Nah, berarti literasi apa di sini? Satu, di situ ada melek katologi, literasi eskatologi, literasi ukhrawi, literasi akhirat. Kehidupan itu nggak hanya berhenti sampai di mati saja, maka ada kehidupan baru setelah mati. Nah, itulah yang disebut dengan eskatologi. Kita menyebut konsepnya konsep akhirat. Ya. Konsep akhirat. Nah, itu melek eskatologi. Maka ini yang nggak ada dalam konsep literasi konvensional, yang ada di dalam literasi Al-Quran. Kemudian semua manusia itu mendapat perlakuan dan balasan yang sempurna. Nah, kalau orang itu melek literate terhadap literasi jenis ini, maka dia pasti akan yakin bahwa semuanya mendapat balasan yang sempurna dan tidak ada yang terzolimi. Dampak positif dari adanya literasi itu adalah tidak ada yang terzolimi, ya, tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau masih ada yang dirugikan, masih ada yang terzolimi, masih ada yang berlaku zolim, itu tandanya belum literate. Nah, ini yang saya sebut sebagai peradaban Rabbani. Kalau tadi Mas teman-teman panitia membuat penentu peradaban, peradaban apa yang ditentukan oleh literasi Qurani itu? Peradaban Rabbani. Kalau sekarang era society-nya 5.0, saya menyebut 100.0. Nah, sudah nggak ada lagi di atas itu. Nah, era society 100.0. Nah, society 5.0 itu kan hanya sampai di apa namanya, bagaimana melek digital begitu ya, apa namanya ya, pasca digital ini. Nah, eskatologi lebih dari itu. Nah, maka sudah saya sebut sempurna 100 saja gitu ya. Ya. Baik, Rasulullah memperkenalkan literasi jenis ini butuh waktu kurang lebih 23 tahun. Oke ya. Next, selanjutnya. Nah, di sini literasi primer yang ada dalam Al-Quran tadi, satu literasi Rabbani, kemudian literasi dasar, literasi fungsional, ilmiah, dan digital, itu ada semua. Oke, lanjutnya Mas, lanjut aja ini, next. Biar agak singkat. Nah, ini yang tadi literasi dasar primer. Sekarang literasi sekunder dalam Al-Quran. Ini kalau kita gali satu persatu nggak cukup ini nanti waktunya. Satu, Al-Quran juga mengenalkan beberapa konsep literasi yang juga dipopulerkan hari ini. Ada mengenalkan budaya dasar, literasi budaya, ya, kemampuan membaca, menulis dalam bahasa ibu, kemudian mengenali perbedaan budaya.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu literasi budaya. Ta'aruf itu kan literasi juga. Ta'aruf ya, lita'arafu, saling mengenal budaya yang berbeda-beda, bangsa yang berbeda-beda, supaya kita ini nggak merasa bahwa hanya satu, itu padahal Allah sudah meniscayakan kita itu nggak sama, berbeda-beda, dan itu harus diterima dengan baik, ya, dengan bijaksana. Nah, ada budaya ilmiah, ya, kemudian ada budaya teknologi, ya, budaya literasi media, budaya informasi, budaya lingkungan, nah, nanti kemudian ada budaya kesehatan dan lain, budaya hukum juga ada, dan sebagainya. Ini literasi-literasi sekunder yang ada dalam Al-Quran, yang kalau kita elaborasi akan muncul banyak sekali ayat-ayat terkait dengan itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini peradabannya seperti apa sih yang dimaksud, ya? Kalau tadi membentuk peradaban robbani, maka literasi Al-Quran itu menyelamatkan kita dari ummi ke umami, dari keummian ke buta hurufan menjadi keumatan, menjadi kita ini menjadi yang kita sebut kalau sekarang era society itu umami, gitu. Umami yang 100.0 tadi itu, ummah. Nah, kita ambil dari mana? Dari yang pertama, ya, dari surah Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dampak dari keummian itu adalah dhalalin mubin, fi dhalalim mubin. Orang kalau nggak melek, kalau dia illiterate, ya, nggak literate begitu, maka dia pasti akan tersesat. Nggak melek ekonomi, tersesat di bidang ekonomi. Nggak melek politik, tersesat di politik. Ngomong politik sana sini tapi dia nggak melek politik, tersesat itu juga. Nah, dan kadang merasa benar juga, gitu ya. Nah, itu dampak negatif dari keummian. Maka Rasulullah menyelamatkan itu dengan 3 metode. Apa metodenya? Tilawah, tazkiyah, dan taklim. Yatlu 'alaihim ayati, itu adalah metode tilawah, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Maka di sini keummian, disitulah yang kemudian para ulama tafsir, sebagian ulama tafsir itu nggak setuju kalau ummi itu dimaknai buta huruf. Umminya Rasulullah itu nggak dimaknai buta huruf. Wa yuzakkihim, tazkiyah. Nah, itu kita sekarang mengenal istilah tazkiyatun nafas. Sebagian menyebutnya dengan istilah tasawuf dan sebagainya. Kita tidak perlu berdebat masalah istilahnya. Masyahah fil istilah tidak penting, tapi prinsipnya sama, yaitu semua adalah tazkiyah. Ini masalah literasi hati. Nah, literasi hati. Kemudian wa ya'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, di sini metode taklim, membuat kita itu terbuka, ya, pikirannya, wawasannya itu. Nah, ini dari keummian menjadi umat yang nantinya diambil dari surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini hasil dari literasi nanti adalah lahirnya khairu ummah. Yang kita sebut umami itu adalah ummah khairu ummah ini, ummah terbaik. Peradaban robbani itu ya yang menghasilkan khairu ummah ini. Maka literasi ya, seperti ini itu adalah literasi yang membuat orang melek kemakrufan dan melek kemungkaran. Nah, serta berdaya. Wa tanhauna 'anil munkar itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Serta berdaya dengan kemelekannya itu, keliterasiannya itu, berdaya untuk apa? Untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, sehingga dari sini, dari ujung ayat ini, minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun wa tu'minuna billah. Itu kita bisa pahami sebagai literasi adalah meningkatkan kualitas iman. Dengan orang itu melek, ya, literate, berarti imannya pasti akan meningkat. Semakin dia tidak literate, ya, berarti imannya juga segitu-gitu saja. Nah, kemudian tadi apa literasi yang diajarkan Al-Quran tadi sudah kita bahas, itu diambil kita di sini dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya tidak mengulangi lagi. Oke, terus selanjutnya. Sudah ya. Itulah gambaran terkait dengan literasi Qur'ani yang membentuk ya peradaban robbani, yaitu peradaban yang khairu ummah,
yang membuat kita itu melek kemakrufan dan melek kemungkaran serta berdaya untuk tadi amar ma'ruf dan berdaya untuk nahi mungkar dengan metode yang Rasulullah tawarkan tadi, ada tilawah, ada tazkiyah, dan juga taklim. Itu satu paket ya, metode untuk literasi robbani di sini. Baik, itu terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya kelamaan.